kalau dari saya pribadi saya rugi ini 2,3, kalau dari Mbak Yuli 600 juta, kalau dari Celita itu 2,3. Jadi selain Ibu Gusti yang kerugiannya sampai 2,3 miliar ini, ternyata ada satu individu lagi namanya Celita yang katanya juga 2,3 ya Bunda ya. Jadi ini para korban ini sangat takut sekali untuk speak up karena ada begitu banyak laporan mengenai PP ini kok seperti seolah-olah berjalan di tempat. Kami berharap pemberitaan ini ya dan permohonan kami untuk berjumpa dengan Ketua Komisi 3 DPR RI mungkin untuk bisa dikabulkan ya. Kasus hukum yang membelit nama Vicky Prasetyo kembali menjadi perhatian publik. Di tengah tudingan penelantaran anak dan istri Siri, Fang Fang, Vicky juga masih harus menghadapi persoalan lain yang tak kalah menyita perhatian, yakni dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Polemik ini semakin ramai setelah beberapa wanita mengaku menjadi korban investasi yang diduga ditawarkan oleh Vicky. Tak tanggung-tanggung, total kerugian yang mereka klaim disebut telah mencapai sekitar 5,2 miliar rupiah. Merasa proses hukum berjalan terlalu lambat, para korban pun memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih serius. Selain terus menempuh jalur hukum, mereka juga telah melayangkan surat kepada Komisi 3 DPR RI dengan harapan kasus tersebut mendapat perhatian lebih dan proses penegakan hukumnya dapat berjalan secara maksimal. Saya juga saya bercerita kepada beliau bahwa Bang, saya juga kena tipu. Saya bilang gitu, saya menghubungi beliau dan alhamdulillah respon beliau itu cuma 10 menit langsung beliau kasih nomor handphone, kita kontak-kontakan yang bagian. Terima kasih Bunda atas kepercayaan. Sama-sama, dan saya melihat beliau itu benar-benar berjuang untuk yang teman kita Fang yang di sana. Dari situ ya Kak, saya di sini sudah berteman dengan Yuli dan ada satu lagi Celita, itu sudah berteman semenjak kasus kami di 2023. Kami bertemu itu di Bekasi Fair 2023. Nah, pada saat itu pada saat saya mengontak beliau, saya menginfokan kepada teman saya Mbak Yuli dan Celita, saya sudah menghubungi beliau, gimana yuk kita ngomong yuk biar kasus kita ini diangkat, biar uang kita dibayar, kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya berita yang beredar kan waktu itu mungkin teman-teman sudah pernah melihat juga bahwa kita sudah melaporkan ke Polres Bekasi ya, Kota Bekasi waktu itu. Nah, di situ sampai dengan saat ini kita belum ada tindak lanjut. Dari di sana belum ada dipanggil untuk BAP atau apapun itu ya Bu ya? Iya, ada baru 7 hari ini. Baru 7 hari ini. Nah itu dari situ kalau dari saya pribadi saya rugi ini 2,3. Kalau dari Mbak Yuli 600 juta, kalau dari Celita itu 2,3. Pasti kita pengen kan ekspresi Mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Jadi selain Ibu Gusti yang kerugiannya sampai 2,3 miliar ini, ternyata ada satu individu lagi namanya Celita yang katanya juga 2,3 ya Bunda ya. Tetapi Bunda Elita ini belum bisa hadir. Kami merencanakan press conference berikutnya kami akan menghadirkan Ibu Elita supaya semua terkonfirmasi. Kami berharap pemberitaan ini ya dan permohonan kami untuk berjumpa dengan Ketua Komisi 3 DPR RI mungkin untuk bisa dikabulkan ya. Seperti yang rekan-rekan media tahu bahwa dalam hal ini pihak kejaksaan dan kepolisian itu ada di bawah pengawasan Komisi 3 DPR RI. Ya, kami merasa beberapa laporan mengenai VP ini ya sudah mandek di kepolisian dan kami berharap sekali anggota Komisi 3 DPR RI khususnya Bapak Ketua yang kami hormati Bapak Habibur Rahman ya dapat melihat tayangan ini dan memberikan kami ruang dan waktu untuk bertemu dengan beliau sehingga ibu-ibu ini sebagai korban VP dan saya percaya ibu-ibu ini adalah pembayar pajak yang taat juga dapat diberikan kesempatan untuk menyuarakan keluhannya
Karena VP ini seolah-olah seperti memberikan impression dia itu kebal hukum, untouchable. Keputusan para korban untuk mengadu langsung ke Komisi 3 DPR RI bukan tanpa alasan. Di balik langkah tersebut, tersimpan rasa cemas sekaligus kekecewaan karena proses hukum yang mereka harapkan tak kunjung menunjukkan perkembangan yang jelas. Beberapa korban bahkan mengaku mengalami tekanan psikologis hingga merasa mendapat dugaan intimidasi saat berusaha memperjuangkan hak mereka. Situasi itu pun memicu berbagai tanda tanya di benak para korban. Mereka menilai ada sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkara ini, terlebih karena beberapa laporan dugaan penipuan bernilai miliaran rupiah yang sebelumnya telah diajukan ke pihak kepolisian disebut berkali-kali berakhir tanpa kepastian. Dari situlah muncul anggapan di kalangan para korban bahwa Vicky Prasetyo seolah sulit tersentuh proses hukum, sehingga mereka memilih mencari perhatian dan pengawasan dari Komisi 3 DPR RI. Jadi ada pencitraan yang diberikan oleh pihak VP seolah-olah VP ini kebal hukum. Ya, bahkan pada saat saya kemarin datang diundang ke mana? Ke Rumpia, ke acara Rumpia sama Feni Rose ya. Ada salah satu rekan artis yang mengatakan kepada saya, "Kamu bawa laporan para korban ini kemana?" Lalu saya bilang, "Oh, kita bawanya ke Bekasi." Wah, kata rekan artis ini, "Wah, daerah Bekasi itu daerah kekuasaannya VP loh," katanya. Ya kan? Di situ bakal banyak banget yang ngebelain VP. Kesannya seperti itu. Ya, suara yang disuarakan ke saya. Ya kan? Nah, tidak lama si rekan artis tersebut memberikan informasi tersebut, informasi itu kepada saya mendapatkan telepon dari rekan junior saya, ya, ceritakan pengalamannya selama mendampingi para korban melakukan laporan ya. Awal mulanya itu kan sudah viral, awal kita melaporkan dibikin LP, itu terlapor itu VP dan teman-teman adik-adiknya. Dan itu kita baru mengetahui bahwa sebelumnya itu tiga orang korban ini Ibu Elita, Ibu Juliana dan Ibu Juliana dengan Ibu Elita. Kak Gusti belum bikin LP ya, baru perdata. Nah, itu sudah melaporkan di Polda Metro Jaya tahun 2024 dan juga tahun 2025, tapi laporannya itu mangkrak begitu saja. Setelah kita menelusuri dokumennya, ternyata mungkin analisa kita adalah ketidakupdatean rekan-rekan sebelumnya. Akhirnya perkara ini sampai sudah mencuat kemarin, kita mewakili teman-teman dengan Kak Gusti melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Barulah kita mengetahui bahwa di sana juga, di Bekasi juga sudah pernah diambil keterangan oleh penyidik kepada korban, itu Ibu Juliana, tetapi dokumen SP2HP dan lain sebagainya itu kami tidak diberikan, tidak ditunjukkan. Sebelumnya sama kuasa hukum sebelumnya itu sepertinya. Tetapi ketika pas kami membuat LP, datanglah seorang penyidik. "Oh, ini yang dilaporkan itu PP ya?" "Iya." "Oh, kalau dia mah nggak bakalan bisa." Langsung saya kaget gitu. "Hah? Maksudnya bagaimana, Abang? Gak bisa begitu dong, kita ini penegak hukum, gak boleh berbicara seperti itu. Sedangkan di depan abang, ini ada korban ibu-ibu. Bagaimana caranya kita kita turut prihatin, kita empati, ini korbannya itu ibu-ibu. Ada lagi satu lansia yang nanti kita akan follow up juga. Maksudnya nanti kita akan tampilkan juga di teman-teman media juga. Kita gregetan karena ya itu seperti yang Bang Vino sampaikan bahwa sepertinya terlapor ini kebal hukum. Ramainya kasus yang kini membelit Vicky Prasetyo rupanya ikut menyeret nama mantan istrinya, Kalina Oktarani. Belakangan terungkap sebelum akhirnya angkat bicara di hadapan media, sejumlah korban ternyata lebih dulu mencoba menghubungi Kalina. Mereka berharap bisa memperoleh penjelasan sekaligus mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab Vicky atas persoalan yang mereka alami. Namun, Kalina mengaku tak memiliki banyak ruang untuk ikut campur. Ia memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada kuasa hukumnya
agar semuanya berjalan sesuai jalur yang semestinya. Terlebih, hubungan Kalina dengan Vicky sendiri sedang tidak baik-baik saja. Konflik yang memanas antara Kalina dan mantan mertuanya, Emma Fauzia, membuat situasi di antara kedua belah pihak semakin rumit dan penuh ketegangan. Sebenarnya bukan gini loh, dari pihak korban yang dikatakan korbannya dari dia itu kan minta tolong saya bagaimana sih Mbak caranya gitu. Nah, saya di sini kan jujur ya bukan tidak mau membantu, tapi saya tidak mau terlalu jauh ikut campur yang bukan urusan saya gitu loh. Kalaupun mau bertanya, lebih baik tanya sama dari ke lawyer gitu loh. Di sini saya punya kuasa hukum, coba bertanya gitu. Yang akhirnya oke, udah dia juga kan ternyata katanya udah punya lawyer juga. Dia cuma pengen tahu ini uang saya kira-kira kembali nggak ya, kan kasihan ya Mbak gitu loh, ibu-ibu ini bukan jumlah kecil loh, bukan 100-200 ribu loh, ini 5,2 miliar. Dan saya bilang ya saya di sini gimana ya, karena saya juga kan bukan yang nggak mau bantu, tapi itu bukan ranah saya gitu. Nanti kalau saya memberikan komentar lagi nanti saya salah lagi gitu. Justru saya sendiri nggak tahu Mbak alasan itu apa gitu, karena kan kalau dibilang kan diundang di media bisa, diundang di stasiun TV bisa, terus udah gitu merayakan ulang tahun anaknya yang paling bungsu bisa gitu loh. Tapi kenapa ketemu sama kita enggak gitu, jadi seakan-akan kayak diremehkan sekali. Balik lagi kan ini masalahnya kan dia berkomentar tentang ibu ya, kalau untuk saya sendiri nggak ada masalah. Nah, kalau misalkan ibunya dari pihak mereka dihina seperti itu, bagaimana? Kita tanya balik, pasti kan saya juga diserang. Nah sekarang di sini kan saya cuma minta permintaan maaf aja, kita baik-baik, nggak ada yang namanya jangan ada ribut apa segala macam. Kalau misalkan saya juga ada punya kesalahan atau masih ada yang mengganjal di hatinya, ayo kita ketemu, itu aja kan sebenarnya gitu loh. Nah kalau misalkan dari pihak mereka merasa ini udah selesai bagaimana, kan yang bermasalah di sini bukannya saya dengan anaknya, tapi saya dengan ibunya gitu. Ibunya ke saya maksudnya gitu loh. Jadi saya perlu tegaskan lagi untuk Mas Vicky, tolong ya, kalau bisa Ibu Emma Fauzia bisa ketemu dengan kami. Memang kita sudah buat janji bahwa dalam minggu ini ataupun 1 bulan ini pun nggak jadi masalah tuh. Kapan tuh? Kita udah serahkan kepada Mas Vicky. Tapi sampai saat ini Mas Vicky pun juga belum ada komunikasi dengan kita ya. Jadi saya minta dari Mas Vicky-nya langsung, kalau bisa jangan lagi kita yang kejar-kejar gitu loh. Mas Vicky yang kejar kita dong. Kita tujuan ini kan memang tujuan yang mulia. Saya dari awal udah ngomong, kita menghargai semuanya di sini, nggak mau merugikan siapapun dari pihak lain kami ataupun juga Mas Vicky-nya. Di tengah rentetan persoalan hukum yang terus membelit namanya, Vicky Prasetyo ternyata juga masih harus menghadapi konflik pribadi yang belum menemukan titik akhir. Hubungannya dengan istri Siri, Fang Fang, kembali menjadi sorotan setelah perempuan tersebut mengaku pernah mengalami penelantaran. Berasa sudah terlalu lama memendam persoalan, kubu Fang Fang kini memilih untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Mereka dikabarkan tengah mempersiapkan upaya hukum sebagai bentuk perjuangan atas dugaan penelantaran yang selama ini mereka rasakan. Tak berhenti sampai di situ, dalam waktu dekat, pihak Fang Fang juga berencana melaporkan dugaan intimidasi serta ujaran bernada makian yang beredar di media sosial. Ucapan-ucapan tersebut disebut berasal dari sebuah akun yang diduga milik adik kandung Vicky Prasetyo. Menariknya, bukan hanya jalur pidana yang sedang disiapkan. Kubu Fang Fang juga disebut telah merancang gugatan perdata sebagai langkah lanjutan. Melalui upaya tersebut, Fang Fang juga berencana memperjuangkan hak nafkah untuk sang anak. Belum tahu karena Fang Fang bilang hal pertama yang akan dia lakukan pada saat jahitannya pulih adalah datang ke Jakarta untuk bertemu kami dan melaporkan DM intimidasi dan penghinaan itu dulu ke Polda. Bersama-sama dengan kami tim kuasa hukum sudah standby semuanya di Jakarta. Dan di situ ada kata-kata manusia murah. Kamu manusia murah, kamu nggak punya apa-apa, kamu pengangguran, ya kan? Kata-kata penghinaan merendahkan seperti itu kan. Itu kan masuknya pasal pidana penghinaan ringan.
akan kami laporkan itu. Fang bilang dia cuma butuh waktu 2 minggu supaya dia bisa jalan. Cuman rekan saya mengatakan, udah bang kita masukin laporan dulu, nanti untuk Mbak Fang kesini tinggal BAP aja ya. Cuman saya sih kepinginnya pada saat proses laporan dimasukkan, Fangnya juga ada di sini. Jadi bisa sekalian press conference juga. Dari awal kan saya sudah, yang pertama saya menginginkan hak-hak anak saya. Biar bagaimanapun, walaupun ini pernikahan siri, dia tetap mempunyai seorang ayah, yang ayah itu memang ada keberadaannya. Yang kedua, dari awal saya sudah memastikan bahwa VP ini tidak mempunyai istri, ya, sehingga saya mau didekati. Nah, saya tidak mau buat wanita yang ada di luar sana tidak mengetahui bahwa VP ini ternyata memang ada istrinya saya. Awal menikah saya sudah ada perjanjian bahwa dia akan ngasih nilai senilai ada nominal. Berapa nominal? Waktu itu 20 sampai 30 juta Per bulan. ya. Saya hanya ingin hak-hak anak saya saja, bukan saya ingin rujuk atau bagaimanapun, tidak. Untuk perkara pidananya itu saya lebih fokus ke intimidasi, kata-kata intimidasi yang dikirimkan kepada klien saya melalui akun yang kami duga akun Instagram tersebut itu ada hubungan dengan si VP. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.